Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.5 Beta 2 yang baru aja dirilis semalam atau tepatnya dini hari tadi sama Apple. Kira-kira ada apa aja sih fitur yang baru? Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib banget simak video ini nggak selesai. Jadi langsung aja check this out. Ya, akhirnya semalam dirilis ya, atau tepatnya dini hari tadi, Apple merilis iOS 18.5 Beta 2. Ya, mohon maaf dulu sebelumnya kalau Beta 1-nya belum sempat gue bahas, karena sebenarnya pada saat di Beta 1 tuh, gue ngerasa nggak terlalu banyak pembahasan, jadi gue berpikirnya ya nanti aja lah ya di Beta 2 gitu ya. Dan akhirnya kita tiba hari ini, pembahasan iOS 18.5 Beta 2. Tapi gue disclaimer dulu cuy, kalau misalkan ini masih beta version ya, alias tahap uji coba, bukan iOS officialnya atau iOS untuk digunakan publik. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang menonton, kok gue belum kebagian iOS 18.5 gitu ya. Sebenarnya wajar karena memang saat ini masih tahap beta dan ini gue menggunakan developer beta program. Jadi kalau kita cek ke setting, general, lalu software update, di sini gue menggunakan developer beta di iOS 18.5 dan ini sudah posisi iOS 18.5 beta 2. Seperti itu. Dan tanpa bertele-tele lagi, gue langsung mulai aja. Kita mulai dari build number terlebih dahulu ya. Build number di iOS 18.5 Beta 2 ada di, nah ini dia build numbernya di 22F5053F. Ini build number untuk iOS 18.5 Beta 2. Dan kalau modem firmware-nya kita cek, nah ini dia modem firmware-nya. Modem firmware-nya ada di 1.60.00 untuk iOS 18.5 Beta 2. Dan of course, ini gue menggunakan iPhone 16 Pro untuk mencoba langsung iOS 18.5 Beta 2 ya. Karena takutnya beberapa fitur tidak sesuai atau tidak berjalan, makanya gue cobain dengan iPhone 16 Pro. Dan itu juga kenapa berpengaruh ke size update-nya. Size update-nya ada di 7 gigaan. Nah, sebenarnya kalau kalian yang bingung, harusnya ini nggak sampai 7 giga, harusnya cuma 1 gigaan doang kalau kalian dari Beta 1 ke Beta 2. Tapi karena gue baru join lagi ke Beta program, jadi langsung loncat ke Beta 2, size-nya jadi cukup besar gitu ya. Jadi size-nya satu full firmware gitu lah ya. Cuman intinya kalau misalkan kalian sebelumnya dari Beta 1 ke Beta 2, yaitu kalau nggak salah cuman sekitar 1 gigaan lah ya size update. Dan perlu digarisbawahi, size update itu setiap perangkat atau setiap iPhone berbeda-beda. Jadi bisa aja size update kalian berbeda sama gua gitu. Oke, ya, gue mulai dari fitur yang pertama ya. Fitur yang pertama itu adanya tambahan show banner pada bagian backtap. Jadi ketika kalian menggunakan backtap seperti ini, dia itu ada banner di atasnya. Gue ulang lagi ya, backtap, dia ada banner gitu. Nah, cara mengaktifkannya kalian cukup pergi ke setting, lalu kalian pergi ke accessibility, dan kalian pergi ke touch yang ini, lalu scroll ke bagian bawah ke menu backtap ini, pastikan kalian menggunakan fitur double tap atau triple tap, bebas. Karena di sini gue menggunakan double tap, jadi double tap ini bertujuan untuk mengakses control center. Dan kalian tinggal show banner aja di sini. Maka ketika kalian lagi dalam mode social media atau lagi main Instagram gitu ya, seperti ini, terus kalian tinggal backtap dan dia akan ada tulisan di atasnya tuh, seperti itu, alias bannernya. Nih, tuh kayak gini. Tujuannya ya pastinya biar kalian tahu kalau misalkan backtap-nya sedang aktif atau sedang berjalan gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan backtap, dia jadi ada banner menginformasikan double tap detected seperti itu. Oke, selanjutnya ada tampilan yang di-redesign sama Apple di bagian limited warranty. Jadi kalau kalian pergi ke bagian setting, di bagian setting kalian pilih general, terus kalian pilih Apple Care and Warranty, lalu kalian pilih about, dan kalian pilih limited warranty ini. Nah, ketika kalian tap, tampilannya di-redesign sama Apple ya. Jadi dia lebih compact lagi, lebih detail lagi, di mana di sini diinformasikan serial number iPhone 16 expirednya 20 September 2025 seperti itu. Jadi ya, di-redesign aja tampilan si limited warranty-nya ini. Oke. Selanjutnya ada pada aplikasi email. Jadi kalau kalian buka aplikasi email seperti ini kan udah berubah ya desainnya ya. Tapi ada tambahan menu nih yang ditambahkan sama Apple. Ketika kalian pilih sudut kanan atas menu ini, nah di sini adanya show contact photo. Jadi kalau kalian gunakan atau tidak menggunakan seperti ini, dan kalau kalian gunakan akan kayak gini, gitu. Dan ini jauh lebih smooth ya, ketika kita tap kayak gini dia langsung ke all mail gini, terus balik lagi gitu. Kalian nggak perlu satu-satu kesini nggak perlu tuh ya, nggak perlu begini juga nggak perlu tuh.
Kalian cukup tap, 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 tap kalau kalian mau ke menu all mail. Seperti itu. Oke, dan di aplikasi email tidak hanya itu aja, di bagian settingannya juga ada tambahan. Jadi kalau kalian pergi ke setting, terus kalian scroll ke aplikasi dan kalian search di sini mail. Nah, kayak gini ya. Maka di bagian sininya ada menu show contact photo gitu, dan kalian bisa enable ataupun disable. Seperti itu ya. Lanjut ke bagian aplikasi foto, ada fitur yang dihilangkan karena di beta 1 sebelumnya ada, tapi di beta 2 jadi nggak ada, yaitu recover all pada aplikasi foto terkait fitur recently delete-nya. Jadi kalau kalian pergi ke aplikasi foto, terus kalian tap recently delete di sini. Nah, di sini di bagian bawah harusnya ada recover all foto gitu ya, dan ini nggak ada ya, ini cuman filter doang sama view option, padahal di beta 1 ada menunya terkait menu recover all foto gitu-gitu deh, tapi ini nggak ada. Jadi kalau kalian mau recover all foto ya kalian tinggal select, pilih menu recover all. Selanjutnya lebih ke perbaikan terkait Apple Intelligence ya, dengan semua fitur yang berhubungan sama Apple Intelligence, mulai dari Siri, image playground, Genmoji-nya, gitu ya, clean up foto, ya, dan intinya yang berhubungan sama Apple Intelligence tuh semua ada perbaikannya, gitu. Lanjut, kita ke release note-nya. Release notes yang ada pada iOS 18.5 beta 2 ini sebenarnya nggak terlalu banyak karena lebih ke perbaikan aja tuh ya. Itu kan pendek, bener. Ini adalah documentation atau catatan yang dilakukan sama Apple di iOS 18.5 beta 2. Dan ini cuma berhubungan sama seperti resolve issue aplikasi Vision Pro, resolve issue yang lainnya gitu ya. Nggak terlalu banyak perbaikan dan penambahan apapun gitu. Selanjutnya kita bahas performance, cuman ya gua garis bawain dulu karena ini masih beta version, gua nggak ekspektasi banyak ya terkait performance yang dihadirkan, karena ya namanya beta version tuh selalu ada aja kendalanya gitu ya. Tapi sejauh ini untuk performance gua menggunakannya sih aman-aman aja untuk iOS 18.5 beta 2 ini di iPhone 16 Pro gua, dan harapannya pada saat nanti resmi dirilis harusnya performance-nya juga baik-baik aja ya, semoga. Amin. Dan nggak afdol juga kalau misalkan kita bicarain performance tapi nggak kita benchmark sekalian. Dan lu bisa lihat di sini gue menggunakan aplikasi Geekbench 6. Di sini modelnya tertulis iPhone 16 Pro, iOS 18.5, tentunya beta 2. Untuk CPU-nya ada di Apple A18 Pro di mana 4,04 GHz dan memorinya di 7,48 GB. Jadi langsung aja ya, CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu ya. Ya, udah selesai benchmark. Untuk single score-nya ada di 3480 dan multi-core-nya ada di 8627. Tapi again, gue katakan ini cuma sekedar angka aja ya cuy, karena ya beta version tuh selalu ada kendalanya. Ya namanya juga tahap uji coba gitu ya. Dan itu tadi performance-nya. Sama halnya dengan baterai juga. Baterai di iOS 18.5 beta 2 ya, karena ini masih beta version, gue juga nggak berharap banyak meskipun sejauh ini. Lo bisa lihat, ya bener banget, karena memang tadi baru selesai di charger, baterainya masih aman-aman aja, tapi semalam digunakan tuh overall baik-baik aja sih. Dan kalau kita cek ke aktivitas baterai di bagian setting nih, kalau misalkan lo mau lihat, nah tuh di charger semalaman tuh, kelupaan cabut cuy. Tapi screen aktifnya hingga 10 jam untuk sosial media dan lain sebagainya. Cuman ya gue gak terlalu mengkhawatirkan karena masih beta version, jadi gue sudah memaklumi. Untuk battery health-nya masih di 100%, cycle count-nya masih di 226. Masih aman semuanya. Dimana first use-nya di bulan September lalu tahun 2024. Jadi gue rasa overall baik-baik aja untuk baterai. Meskipun ya kita tahu baterai itu selalu ada aja kendalanya ketika saat di beta version. Ingat, di beta version ya konteksnya gitu. Tapi ya intinya iOS 18.5 beta 2 ini nggak bisa ekspektasi banyak terkait performance dan baterai ya, karena memang masih beta version alias tahap uji coba seperti itu ya. Nah itu tadi adalah isi dari iOS 18.5 beta 2 yang baru aja dirilis semalam, atau tepatnya dini hari tadi sama Apple. Untuk fitur-fiturnya ya nggak terlalu banyak lah ya, tadi udah gue sebutin semua. Jadi gue rasa cukup video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.